Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dengan podcast Dewan Kesenian Jawa Timur hari ini. Hari ini kita akan membicarakan tentang dunia sastra. Kita tahu sastra banyak genre-genre di sastra. Salah satu yang menarik dan sekarang lagi mulai naik daun ini dibahas kemudian dilakukan adalah tentang sastra pesantren. Sastra pesantren ini memang kalau kita bicara pesantren maka kita teringat pada para kiai-kiai sepuh yang banyak sekali menulis syair-syair atau sastra-sastra yang berkaitan dengan dunia pesantren, dunia keilmuan, dunia religiositas, dan sebagainya. Pada 2 tahun yang lalu di Jawa Timur yang secara wilayah, Jawa Timur ini daerah yang begitu kaya dengan sastra pesantren, dengan pesantren. Otomatis dari banyaknya pesantren yang ribuan ini, banyak pesantren-pesantren yang santrinya atau kiainya itu beraktivitas dengan sastra. Dan ini sangat menarik untuk kali ini kita kupas tentang bagaimana sastra pesantren, dinamika sastra pesantren. Jadi memang tema hari ini adalah dinamika sastra pesantren. Untuk itu kami Dewan Kesenian Jawa Timur sudah mengundang seorang sastrawan, seorang peneliti, dan juga sekarang ini lagi jatuh cinta pada filologi. Hari ini orangnya sudah datang, ganteng, dan sekarang lagi menempuh S3, menempuh S3 di Universitas Indonesia. Ya, kita doakan semoga tidak kecantol-kecantol dan cepat selesai, nanti amin. Selesai doktornya akan bisa cepat juga menjadi profesor gitu kan. Amin. Amin. Ini Cak Mas Huri. Biasanya kalau kita lihat di medsosnya ditulis Mas Huri, alhamdulillah. Begitu Mas Huri. Selamat datang di Dewan Kesenian Jawa Timur, di podcast Jawa Timur. Dewan Kesenian Jawa Timur, Mas Huri. Terima kasih, Pak Nasar Badati. Cak Mas Huri, berapa tahun yang lalu ada sastra pesantren ini oleh teman-teman dibuatkan muktamar sastra pesantren. Kemudian teman-teman di Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia, Lesbumi NO Jawa Timur itu kira-kira sebulan yang lalu dibuatkan seminar sastra pesantren. Apa yang menarik dari Lesbumi tentang kenapa Lesbumi begitu tertarik pada sastra pesantren? Seperti apa, Mas Yudi? Silakan. Oke, terima kasih Habib Nasar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat pemirsa podcast Dewan Kesenian Jawa Timur. Belum apa-apa pertanyaannya sudah berat sekali ini. Langsung menohok ke jantung. Iya. Apa yang menarik gitu? Kenapa Lesbumi seperti bersikukuh dan berjuang keras agar sastra pesantren bergulir dan menjadi diskursus sastra di Indonesia, bahkan mungkin di dunia kayak gitu. Terkait dengan muktamar sastra seperti yang disinggung oleh Habib Nasar tadi, sebenarnya ada sedikit perbedaan antara muktamar sastra dengan simposium sastra pesantren. Kalau muktamar sastra memang itu sebagai seremoni, celebrate istilahnya, perayaan. Ya, terus yang
rayakan itu tidak hanya sastra pesantren. Sastra pesantren hanya sebagai satu bagian dari sastra-sastra lainnya. Jadi ada sastra Indonesia, ada sastra daerah, bahkan ada sastra dunia di situ di Muktamar Sastra tadi Celebrate. Tapi kalau simposium sastra pesantren ini memang khusus membicarakan sastra pesantren itu secara ilmiah, secara akademik lah, dan nanti diharapkan dari situ wacana-wacana kesastraan yang tumbuh berkembang di pesantren dan lingkungannya itu terus menjadi perbincangan. Karena apa? Karena banyak hal. Sekarang dalam waktu yang cukup lama dalam dunia sastra sendiri belum tampak adanya diskursus yang cukup serius gitu dalam dunia sastra, betul. Nah, ini bagaimana sastra pesantren bisa mewarnai itu. Lah, kenapa Les Bumi? Saya pikir ya memang harus pekerjaannya Les Bumi, siapa lagi gitu loh. Ya. Kalau tidak orang-orang NO yang bergabung dalam Les Bumi, terus siapa gitu. Nah, itu sebenarnya yang menjadi soal. Apalagi momennya sekarang itu tepat. NO 100 tahun, kemudian dalam kurun waktu yang dari zaman Bahyola sampai sekarang yang namanya simposium sastra pesantren belum pernah dilakukan. Nah, baru kali ini. Berarti teman-teman Les Bumi memandang bahwa sastra pesantren ini sesuatu yang sangat penting dibahas ulang, dibicarakan ulang, dirumuskan ulang agar sastra pesantren hidup kembali di kalangan pesantren, di kalangan pantas santri, di kalangan sastrawan santri gitu ya. Iya, betul sekali Pak Habib Nasar. Soalnya gini, ada kalangan-kalangan tertentu yang berusaha untuk mengabaikan keberadaan sastra pesantren gitu kan. Meskipun dari kalangan pesantren ada juga banyak saya tidak mau menyebut itu ya. Tapi realitas intelektual di Indonesia itu sudah mengenal yang namanya sastra pesantren, namanya literatur of pesantren. Bahkan Purbacaraka pada dalam salah satu bukunya itu sudah menyebut itu. Nah, kalau yang lama itu sudah ada, sudah dicanangkan, sudah dirumuskan, apakah harus dianggap tidak ada? Itu kan jadi persoalan besar. Yang jadi persoalan lagi, kenapa kita perlu merumuskan ulang adalah perkembangan sastra pesantren kekinian itu kan semakin luar biasa. Semakin luar biasa. Tapi ketika kita membicarakan sastra pesantren, di beberapa kalangan itu selalu ke masa lalu. Beyond. Padahal kekiniannya juga perlu kita bicarakan. Makanya di seminar kemarin itu kan merumuskan ulang sastra pesantren dalam konteks kekinian itu dalam rangka kekiniannya seperti apa, kemudian dulunya seperti apa sebentar. Nah, di simposium ini itu berusaha untuk menggali keseluruhan itu, menggali keseluruhan sastra pesantren yang dulu, kemudian sampai yang sekarang, perkembangan sekarang. Siapa tahu dari sini bergulir wacana-wacana intelektual sastra pesantren. Soalnya sekarang kan santri sudah banyak yang intelektual gitu. Mereka kan harus dilibatkan dalam hal ini. Gitu, Ibn Nasar. Iya. Mas Suri, selama ini sastra pesantren yang sudah ada karya-karya sastra pesantren itu cirinya semacam apa? Kira-kira semacam apa? Kita bisa melihat, oh ini sebenarnya sastra pesantren. Sastra yang dilahirkan di lingkungan pesantren, sastra yang dilahirkan oleh santri di luar yang sudah menjadi alumni pesantren tapi sudah di luar, atau sastra yang hanya ditulis oleh para kiai-kiai. Oke. Bagaimana? Ya. Kalau kita kembali ke pertanyaan ini sangat menjebak dan saya harus tahu diri. Berbahaya. Kalau kita kembali ke pengertian literatur of pesantren yang pernah ditulis oleh Romo Purbocoroko, itu penandanya jelas. Penandanya adalah karya-karya sastra, tulisan-tulisan yang beredar di pesantren, yang ditulis santri, yang ditulis kiai di kalangan masyarakat santri. Jadi itu konsepnya kan. Makanya ketika itu terminologi zaman dahulu, zaman jadul.
Ya. melihat perkembangan kekinian yang ternyata santri itu berkreasi mengikuti perkembangan zaman. Ada yang menulis dalam bahasa Indonesia, bahkan ada yang juga menulis dalam bahasa Arab, ada yang menulis dalam bahasa daerah mereka masing-masing. Kemudian genre-nya itu ada yang puisi, ada yang prosa, tidak lagi seperti dulu. Makanya perlu dirumuskan ulang. Ya karena yang dulunya seperti itu, lah sekarang perkembangannya seperti inilah. Itu kan perlu dirumuskan ulang. Apakah yang sekarang itu masuk bisa dikategorikan sastra pesantren atau tidak? Nah, makanya kemarin ketika saya ngobrol dengan Prof. Joko itu ada tawaran menarik kalau bisa. Prof. Joko. Ya, Prof. Joko Saryono. Malang. Jadi mungkin perbincangan ini tidak lagi terjebak pada masalah tema. Karena kalau masalah tema itu kan sangat-sangat menjebak sekali temanya tentang pesantren. Oh itu berarti sastra pesantren. Nggak bisa gitu. Harus ada beberapa hal. Terus genre juga gitu. Genre-nya sastra pesantren itu satu genre. Tunggu dulu, bisa jadi banyak genre dalam sastra pesantren, bukan yang genre satu, kan kayak gitu. Ya kayak gitu. Makanya kayak gitu. Jadi makanya kita mengadakan, kami dari Les Bumi itu mengadakan itu dalam rangka untuk membuka buhul ini. Membuka buhul kalau dulu sudah ada, kemudian dalam rentang waktu yang seiring dengan setelah Indonesia merdeka bahkan sampai tahun berapa ini itu kan itu tidak dibicarakan, tidak dipandang, tidak dibicarakan di masyarakat sastra yang modern. Iya, karena ya posisinya kan istilahnya layak mutu layak ya. Itu. Tapi yang tradisional sekarang. Betul kayak gitu. Makanya perlu ada semacam perbincangan diskursus siapa tahu nanti dari kita menghadirkan banyak sekali ahli sastra, juga kiai-kiai penulis dari kalangan sastrawan santri itu dapat masukan banyak. Kalau dulu kayak gini, karena nanti kita juga menghadirkan beberapa filolog yang handal, juga peneliti sastra pesantren Kiai Rifai Kalisala dari UIN itu juga nanti datang. Yang mencirikan sastra pesantren itu seperti apa? Itu nanti beliau-beliau yang akan menjawabnya. Kita kan hanya tukang tanggap. Oke. Cak Mas Suri, kita ini waktunya dari ngopi dulu ya. Kita ngopi sedikit, kita lanjutkan untuk sesi yang kedua. Siap. Ini lebih panas nanti ya. Panas. Terima kasih. Kita akan bertemu di sesi kedua. Terima kasih ya, Cak Huri. Kalau kita bicara sastra pesantren, saya ingat beberapa syairan yang ditulis oleh para kiai-kiai sepuh. Maka ini kiai-kiai ini tidak sekedar kiai sepuh dalam organisasi Nahdien Nahdlatul Ulama. Kiai-kiai ini adalah pada pendiri Nahdlatul Ulama. Misalnya apa yang ditulis oleh Syekhona Yai As'ad Syamsul Arifin. Saya teringat puisinya yang tadi Mas Suri sampaikan, bahwa sastra pesantren bisa juga ditulis dalam bahasa lokal. Ya. Dan Mafiro Yai As'ad itu menulis tentang bahasa yang isinya kalau dikatakan bahwa itu masa lalu, tapi kan isinya bisa dibawa sekarang, masih aktual dibicarakan sekarang apa yang ditulis. Zaman semangken Raja Vietnam, politik tengki tadi rahmatnya itu kan aktual, bahwa sekarang kan sangat aktual. Terus apa yang ditulis oleh Mafiro Mbawahab Hasbullah tentang ya ahlul waton, hubul waton minal iman ya. Itu kan buktinya itu juga kemudian diadopsi menjadi satu mars baru sekarang. Ya, meskipun itu diambil sebagian kecil saja. Banyak kiai-kiai sepuh. Dan sekarang kiai-kiai sekarang yang masih aktif menulis itu kan seperti Kiai Rembang, Kiai siapa? Gusmus kan aktif sekali menulis sastra. Apakah itu salah satu ciri sastra-sastra pesantren, baik yang ditulis oleh kiai-kiai sepuh yang sudah almarhum atau yang sampai sekarang dia ditulis oleh Gusmus, oleh
dari Jawa itu ada Kang Acep, Zamzam Nur, segala macam itu. Apakah itu menjadi salah satu dari ciri sastra pesantren? Oke, terima kasih. Amin. Kalau kita ngomong soal ciri mungkin masih bisa di divert lah, masih banyak hal. Tapi tulisan-tulisan beberapa kiai sepuh kita itu ya sastra pesantren, mau tidak mau ya itu sastra pesantren. Ya mulai dari syair-syairnya Syekhona Khalil, kemudian syair-syairnya Mbah Hasim, Kiai As'ad, terus gubahan-gubahan dari beberapa kiai-kiai yang lebih kekini seperti Mbah Hamid Pasuruan yang menulis tentang Nadhom Sulam Taufik, kemudian itu ya otomatis itu sastra pesantren. Cuma yang saya katakan tadi, kenapa orang-orang kok selalu ngomong masa lalu, itu masa lalu yang terlalu jauh. Itu kan masa lalu yang baru-baru ini saja kan. Bukan yang terlalu jauh. Seperti kajian-kajian ketika ngomong tentang sastra pesantren ngarahnya ke soal manaqib Syekhatul Qadir Jailani, ngomong tentang itu kan sudah terlampau jauh. Buddha itu kan jauh sekali gitulah, jauh sekali lah. Kenapa kok mengarah ke situ? Syair-syair kiai, syair-syair pesisiran, syair Madura, syair Jawa itu kan banyak sekali yang ditulis oleh kiai-kiai. Dan itu ya alhamdulillah sekarang mulai banyak sekali yang berusaha masuk ke wilayah itu. Seperti di Surabaya ini ternyata ada juga kiai-kiai yang menghasilkan syair seperti Kiai Dinambangan, itu juga ada buku-buku syairnya, itu memang sastra pesantren gitu. Cuma ketika itu kan wilayahnya wilayah syair yang kita anggap sebagai dalam genre modern itu sastra tradisional gitu kan. Pemilahannya kan kayak gitu. Nah, itu yang nanti yang menjadi urgensi kita itu perkembangan yang kekinian, perkembangan yang sampai kekiniannya. Karena kondisi sekarang kan luar biasa perkembangan sastra. Seperti yang saya katakan tadi, santri, kiai, mantan santri, jangan mantan kiai. Itu kan menulis sastra. Itu kan menulis sastra. Nah, itu yang jadi di sisi lain banyak sekali komunitas-komunitas keagamaan yang tidak lagi memperhatikan soal sastra dan seni. Jadi bagaimana beragama, belajar agama itu tidak lagi mengindahkan hal-hal itu gitu. Nah, kita intinya ya bagaimana diskursus tentang kesastraan dan kesenian dalam pesantren itu kita kembalikan, bahwa istilahnya kalau Gus dari Sitogiri itu kan menarik, bahwa belajar menulis, belajar puisi, belajar cerpen itu tidak kok pikirannya terlalu tinggi, mau intelektual mau apa-apa, tapi bagaimana belajar mengetuk pintu hati orang itu tidak dengan menggedor. Gitu kan. Tidak menggedor, tapi bagaimana cara mengetuk pintu hati orang itu dengan halus, dengan santun, dengan perasaan, yang dari situ nanti si pemilik pintu hati itu akan membukakan dengan sukarela dan gembira, kan kayak gitu ya istilahnya. Ya benar. Dan itu salah satu jalan untuk itu adalah dengan sastra, saya pikir. Betul. Sastra, keindahan sastra. Betul. Begitu halus masuk ke hati orang. Betul. Halus. Teringat pada misalnya sastra-sastranya, karya-karya sastranya Sufi, siapa? Hamzah Fansuri, baik yang terus banyak sih dalam Rumi, ya. Terus karya Robi Al-Adawi, ya. Tak Masuri. Berarti sastra pesantren tidak khusus pada syair atau puisi, ya. Naskah teater itu kan kata sastra. Betul. Naskah teater, kemudian ada syair-syair sholawat. Iya. Nah, ini kan sebuah karya sastra. Betul. Kalau kita tahu syairnya Abu Nawas yang terkenal, ya. Syairnya Abu Nawas itu, Ilahilah Firdaus itu.
kemudian syair yang dibaca sekarang di masjid-masjid kalau sore ya, Oh, tanpa waton. tanpa waton. Ya. Kemudian syair Badar yang menjadi salat Badar yang sangat terkenal itu Betul, betul. kemarin oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, dia juga mendapat pengakuan dari itu. Ini kan syair-syair yang Iya. kan juga banyak orang tidak ngeh gitu ya. Pikir itu ya memang jadinya sholawat, Iya. tapi itu kan dalam musikalisasinya itu digolongkan pada sholawat. Ya, tapi kan karya sastral. Ya. Itu loh. Nah, artinya apa yang dilakukan Lestari sekarang ini menjadi provokator untuk hidupnya kembali, digalinya kembali, dan tidak hanya digali tapi dihidupkan menjadi satu tradisi baru, menghidupkan tradisi lama di sebuah pesantren diri untuk menggarap lagi, mengingat kembali sastra pesantren. Apa itu salah satu tujuan gerakan Lestari tentang sastra pesantren ini? Insya Allah, Seminar. iya. Insya Allah tujuan minimalnya memang kayak gitu, tujuan minimal ya. Ya. Karena apa? Karena sastra dan pesantren itu sangat dekat, sangat dekat. Ya. Seperti mungkin ini klise ketika saya berusaha untuk mengulas kembali bagaimana pembelajaran di pesantren itu selalu terkait dengan puisi, Ya. dengan sastra, dengan prosa. Kalau kita membaca beberapa pelajaran di pesantren, kayaknya mau belajar nahwu shorof atau tata bahasa itu kan juga pakai nadom. Nah, ya, betul. kemudian akhlak juga pakai Ya. nadom seperti Ya. tadi ada ilahilas dulil firdaus itu juga. Itu jadi kemudian mau belajar tauhid juga pakai nadom dan banyak sekali. Dan saya pikir jika sekarang ada beberapa pesantren katakanlah yang kemudian agak sedikit tidak memperhatikan sastra, kok kayaknya kurang pas. Iya, karena kurang pada pas. setiap hari aktivitas sangat bersentuhan dengan Sastra. Bahkan saya masih teringat dengan ucapan Kang Acep Zamzam Nur, putra dari Kiai Ilyas Ruyat, penyair nasional itu. Kalau seseorang ingin menjadi penyair yang baik, maka dia harus menjadi santri lebih dulu. Oh, gitu keren. Ya. Waktu saya ketemu sama beliau di Bandung, ketemu pertama kali, itu beliau langsung tanya, pernah nyantri? Waduh, aku izin kan. Loh, kenapa seperti itu? Puisinya bagus. Lah, kayak gitu. Berarti yang puisinya bagus pernah nyantri. Kayaknya gitu. Jadi kita kalau lihat puisi-puisi religi seperti Jawawi Imron berarti pernah nyantri. Pernah nyantri. Ya memang sangat subjektif, sedikit berbau guyon-guyon pesantren, tapi menarik itu dari. Jadi itu tujuan minimalnya kayak gitu. Jadi bagaimana sastra di pesantren itu sebenarnya ya keseharian itu bisa dirasakan kembali oleh pesantren-pesantren kini. Tapi yang kedepannya ya bagaimana sastra pesantren itu menjadi diskursus yang terus dibicarakan. Jadi mungkin ini inisiatornya itu dari kalangan kita, kalangan Les Bumi NU Jawa Timur yang menjadi inisiator. Pada perkembangannya nanti ya tidak hanya berhenti di situ, tapi bagaimana tentang isi dari simposium itu masuk ke wilayah pesantren, ke masyarakat, kemudian ke perguruan tinggi, kemana-mana. Jadi perbincangan, Jadi sekarang itu kesannya kan sastra pesantren itu ada di mana-mana dan sulit untuk mengidentifikasinya. Kajian-kajian tentang sastra pesantren di sana ada kajian tentang ini, Tapi kalau kita kelompokkan, khususkan menjadi simposium sastra pesantren, kayaknya simposium sastra pesantren 1 sudah terkumpul, nanti ada simposium sastra pesantren 2 lah. Beberapa peneliti sastra akan berduyun-duyun untuk membicarakan tentang sastra pesantren, perkembangannya seperti apa, ada perlu yang direvisi, ada yang dikritisi, ternyata telah memiliki jangkauan estetik tertentu. Itu kan menarik kayak gitu. Itu gitu. Jadi ini besar jadi provokator. Dan nantinya jadi pesantren itu bisa mengaktifkan lagi gerakan sastranya di sana, kemudian bisa melahirkan. Arti kalau sekarang kan harusnya sastra pesantren menjadi sastra pesantren modern begitu, dengan persoalan yang sekarang gitu, yang sekarang tidak lagi persoalan yang tadi katakan lama sekali.
bagaimana yang aktual sekarang, sastra pesantren bisa mencakup persoalan-persoalan yang kekinian, gitu saudara. Ya. Saya kira Pak Mansuri tadi sudah ngomong simposium, tapi akan lebih menarik nanti kita bicarakan tersendiri. Siap. Kita break dulu, nanti kita akan balik lagi untuk bicara tentang simposium sastra pesantren. Baik, terima kasih. Baik, para pemirsa podcast Dewan Kesenian Jawa Timur, kita sekarang masuk pada sesi terakhir. Pak Mansuri, di Dewan Kesenian Jawa Timur itu kita akan punya Departemen Sastra. Di Departemen Sastra di Dewan Kesenian Jawa Timur ini, saya rasa belum pernah kita bersinggungan dengan sastra pesantren. Karena itu dengan adanya podcast hari ini, kemudian kita nantinya berharap bisa sastra pesantren ini juga menjadi salah satu program yang bisa ada di Dewan Kesenian Jawa Timur. Jadi karena fungsi Dewan Kesenian Jawa Timur kan juga menyebarkan apa yang ada di dalam kesenian-kesenian, terutama kesenian-kesenian yang sekarang harus dilirik ulang. Dan saya kira ini akan menarik nanti untuk Dewan Kesenian Jawa Timur, dan bisa kita bisa kerjasama antara Dewan Kesenian Jawa Timur dengan Bumi gitu. Masalah sastra pesantren ini. Ya. Tadi sudah disinggung tentang simposium sastra pesantren. Apakah ini perpanjangan dari kelanjutan dari seminar sastra pesantren yang diadakan kira-kira 1 bulan setengah yang lalu Bumi di PWNU? Kelanjutannya itu. Oh iya. Benar-benar kelanjutannya. Dan kalau saya dengar, Pak Mansuri ini adalah sebagai steering committee. Wah, ini steering committee ini berarti yang punya dapur pikiran. Ini steering committee ini. Dari steering committee di simposium sastra pesantren nanti, seperti apa sastra pesantren itu, kapan akan dilakukan, dan persiapannya kemudian di mana? Oke. Terima kasih Habib Nasar. Sebenarnya menarik tadi perbincangan bagaimana Dewan Kesenian Jawa Timur dan terkait dengan sastra pesantren. Ya karena di Jawa Timur itu kan banyak sekali pesantren. Dan banyak sekali beberapa penulis yang berlatar belakang pesantren. Saya pikir sangat cocok Dewan Kesenian Jawa Timur melakukan semacam memfasilitasi itu satu. Dan saya pikir ini juga menjadi seperti yang saya omongkan tadi, tawaran diskursus menarik untuk di Jawa Timur sendiri. Bagaimana sastra pesantren itu bergulir mulai dari kalangan elit dalam hal ini di kalangan akademik sampai kalangan-kalangan elit di pesantren, kemudian di kalangan santri dan ustadz sendiri, bagaimana bisa membuat menggairahkan kembali kawan-kawan di pesantren untuk menekuni atau menyapa sastra kembali lah. Kenapa saya ngomong kembali? Karena mereka sudah sangat karib dengan sastra gitu ya. Dan soal simposium ini, simposium sastra pesantren diadakan di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Jombang. Tempat pesantrennya Mbah Hasim. Betul. Pendiri NU. Alhamdulillah kami difasilitasi untuk menyelenggarakan simposium di sana. Mulai tanggal 2, 3, 4 Cisamsu. 2, 3, 4 Desember nanti ini. Ya betul. Jadi 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9 kan gitu. Selalu berkaitan dengan 9. Karena seperti itulah. Kota adiknya kayak gitu. Karena banyak yang mudutnya juga. Kalau itu tidak tahu. Seperti itu. Kemudian
acaranya sendiri digelar mulai malam itu pembukaan, Jumat malam pembukaan. Kemudian Sabtu pagi sampai siang itu simposium. Sabtu itu sampai siang sampai zuhur itu simposium, setelah itu penutupan kayak gitu. Jadi minggunya penutupan. Ya. Minggu siang lah penutupan. Ada berapa narasumber itu? Ada sekitar 12 narasumber. Terus ya, 12 narasumber aktif. Kemudian ada narasumber pasif itu sekitar 27 atau 28. Jadi, mereka peserta, tapi peserta aktif, mereka belum mengerti. Saya ngomong mereka narasumber juga, bukan secara umum. Narasumber kita datangkan dari beberapa universitas, pondok pesantren, sastrawan dan lain-lainnya. Mereka datang dan mereka yang akan menyampaikan beberapa pokok pikiran, dan peserta-peserta aktif ini juga akan memberikan pokok pikiran mereka juga kalau memang ada ternyata dari narasumber itu ada yang perlu ditambah. Loh, ini ternyata ada sudut pandang kayak gini. Jadi nanti saling melengkapi kayak gitu konsepnya. Ya, menarik. Kalau berbicara bahwa narasumbernya ada dari kalangan akademisi segala macam, apakah sekarang ini ada perguruan tinggi misalnya yang punya mata kuliah tentang sastra pesantren di Indonesia? Itu di Jawa Timur misalnya. Kalau di Jawa Timur kayaknya belum ada. Belum ada mata kuliah sastra pesantren gitu. Padahal kalau kita tahu Jawa Timur ini pusat ya. Tapi di Jawa Tengah sudah ada. Kalau di Jawa Tengah di salah satu universitas Islam di sana ada salah satu mata kuliahnya itu sastra pesantren. Nah, sebenarnya ini menarik gitu loh. Bahkan sastra pesantren sudah menjadi semacam perbincangan yang agak serius gitu. Dia kan agak serius. Kalau selama ini sebelum reformasi sastra pesantren itu kan dipandang sebagai tradisi gitu kan. Sebelum reformasi kan gitu. Jadi ketika orang-orang menggunakan terma-terma modern, sastra modern, itu akan melihat opo sih sastra pesantren itu kayak gitu. Kecuali kalangan-kalangan etnograf dan antropolog. Nah, kalau sastra sendiri karena sudah lama kita dibuai dengan wacana sastra modern, kemudian rezim di kalangan akademik itu kan rezim strukturalisme yang berkuasa. Nah, itu kan akhirnya menafikan hal yang kira-kira ketika dilihat dari kacamata kemapanan itu, struktur itu kurang kuat gitu. Jadi terabaikan di sana oleh para peneliti sastra. Jadi simposium ini temanya apa? Merumuskan ulang sastra pesantren. Berarti selama ini kalau melihat temanya merumuskan ulang sastra pesantren, belum dirumuskan dengan pas atau sudah dirumuskan tapi kurang pas Masian. Persis. Seperti yang saya nyatakan tadi, bahwa sastra pesantren adalah kalau di masa lalu dalam dunia pernaskahan, permanuskriptan atau filologi itu sudah mapan. Nah, masa lalu. Tapi ketika masuk ke ranah-ranah bagaimana ternyata beberapa santri, beberapa kiai, terus masyarakat santri itu ternyata menulis dalam genre sastra modern, itu belum terumuskan apakah itu masuk ke wilayah sastra pesantren atau sastra pada umumnya kayak kayak gitu. Jadi seperti yang saya nyatakan di awal, simposium ini dalam rangka untuk menggali kaidah-kaidah itu biar ditemukan bahwa yang dari masa lalu itu seperti ini, kekiniannya kayak gini, bahkan kalau bisa kita melihat ke depannya sastra pesantren seperti apa kalau bisa. Jadi di antara narasumber itu ada mungkin memang pelaku sastra, penulis atau atau peneliti yang dari kalangan yang masih aktif di pondok pesantren. Ada. Tapi ada yang dari luar pondok pesantren. Ada. Jadi kita memang memilih orang luar itu yang punya kapasitas dalam penguasaan teori-teori sastra. Jadi beliau beberapa profesor itu nanti yang bisa mendefinisikan, memberikan masukan-masukan, memberikan semacam rambu-rambu ke kita bahwa
yang disebut genre sastra itu seperti ini. Kalau bisa ya kayak gini. Atau perkembangan sastra modern itu kayak gini. Teori sastra modern itu seperti ini, kayak gitu. Kesejarahan sastra itu kayak gini lah. Mereka menguasai itu. Dan dari beberapa yang lain itu yang ada profesor adalah santri yang sudah mencapai level-level profesor. Beberapa seperti dari Kiai Mujahirin Thohir dari itu kan putra seorang kiai dari Kalisala. Kemudian Kiai Oman ini kan juga pengasuh pondok pesantren di Jawa Barat. Jadi mereka profesor tapi Profesor juga. profesor dan kiai ini. Ya. Dan tahu banget tentang sastra pesantren. Ya. Ini saya kira sebuah simposium yang sangat menarik. Kalau tadi Mas Suri mengatakan ini simposium yang pertama ya, Betul. tentang sastra pesantren. Ya. Ini kan di Jawa Timur, Betul. sebuah pondok pesantren Yang sangat keramat lah. Iya, yang sangat bersejarah. Iya. Yang dulu dilahirkan oleh Al-Mukarram Al-Maghfirah Yai Hasyim Asy'ari, ya, pendiri NU. Jadi dari apa yang Mas Suri sampaikan ini, saya kira ini sebuah gerakan yang menarik dari teman-teman lembaga seni budaya muslim. Ini yang sejak tadi hilang itu gerakan. Ya. Saya selalu lupa bahwa ini adalah gerakan kebudayaan. Betul. Ya. Nah, ini saya lupa tadi. Iya. Padahal itu mah inti dari apa yang digagas Dilakukan oleh oleh kawan-kawan teman-teman. ini sebenarnya gerakan kebudayaan yang tidak hanya ke kalangan-kalangan pesantren bagaimana menumbuh kembangkan kecintaan pada sastra kembali, tapi juga ke level-level yang lain bagaimana sastra pesantren itu bisa meluas, bisa diterima di kalangan banyak orang, diperbincangkan, yang dari situ rajutan-rajutan tentang pengetahuannya itu bisa terus berlanjut. Nah, kayak gitu. Jadi dalam rangka gerakan kebudayaan istilahnya. Terima kasih sudah diingatkan. Iya. Jadi memang ini sebuah gerakan ini, bukan sekedar sekedar pelangenan, bukan, tapi ini adalah sebuah gerakan yang namanya gerakan itu harus berlanjut, harus terus menjadi satu semangat baru tentang. Dan sastra pesantren saya kira memang benar, tidak hanya untuk kalangan santri, tidak hanya, tapi sastra pesantren menjadi suatu kekayaan sastra Indonesia. Betul. Menjadi salah satu kekayaan sastra dunia. Betul. Kan begitu? Iya. Karena saya yakin di luar Indonesia ini juga banyak pesantren-pesantren, dan kalau kita ngomong pesantren, kita pesantren itu banyak yang bersinggungan banyak dengan sastra-sastra tadi ini. Betul. Saya pikir ini ada juga gagasan menarik dari sini, Habib Nasar, bahwa selama ini ketika kita bicara sastra dan agama, itu kan selalu dianggap nanti dulu. Tapi dalam konstruksi sastra pesantren, saya melihat bahwa disitulah terjadi persenyawaan antara agama dan sastra dan seni. Itu akan menarik. Karena apa? Karena sastra pesantren itu khas Indonesia, dan sekarang nilai-nilai keagamaan yang ada di Indonesia itu kan sedang menjadi tatapan banyak orang. Bahwa ini sebagai semacam pemodelan bagaimana beragama yang berterima di zaman sekarang, kayak gitu. Sebenarnya di sastra pesantren itu ya pokok-pokok pikiran, pandangan, kemudian hal-hal terkait dengan itu antara sastra kehidupan dan keberagamaan itu ada di dalam karya-karya sastra pesantren. Menyangkut kalau kita ngomong sastra dalam keberagamaan, bagaimana nilai-nilai akhlakul karim itu bisa di. Sekarang kan kita tahu banyak orang bahwa kita ini sekarang lagi darurat akhlak gitu ya. Ini kan perlu sastra bisa menjadi satu media untuk menyembuhkan akhlak ya, itu pelan-pelan lah ya. Tapi kalau lewat sastra kan tadi itu bisa masuk secara pelan, indah dan gampang, tidak secara keras, kan tidak begitu. Dan ini salah satu saya pikir satu gerakan, balik lagi pada gerakan yang sangat ini sekali, diperlukan sekali untuk oleh masyarakat. Betul. Saya pikir itu udah Mas Suri. Iya. Dan
saya ucapkan selamat ya. Kami Dewan Kesenian Jawa Timur ucapkan selamat kepada teman-teman Les Bumi yang nanti akan Terima kasih, terima kasih. simposium sastra pesantren di Tebuireng pada tanggal 2. Mudah-mudahan itu akan mudah-mudahan lancar. Iya. Ya. Oh, selalu kita doakan semoga lancar. Oh, ya, semoga lancar dan semoga apa gerakan ini seperti yang dijanjikan bumi, insya Allah berhasil gitu. Amin, amin. Insya Allah menemukan jalannya. Amin, amin. Amin. Ya. Baik, Pak Mas Suri, karena waktunya ini sudah diketipi terus oleh pemegang timer ini, jadi saya kira obrolan kita membahas tentang sastra dinamika sastra pesantren yang nanti akan dibahas pada simposium sastra pesantren Les Bumi NU Jawa Timur akan menjadi satu gerakan untuk khususnya sastra pesantren dan khususnya untuk dunia sastra di Indonesia. Terima kasih Pak Mas Suri atas kehadirannya.